Bab 6 menjemput impian. Pintu boarding menuju Bandar Supadio sudah hampir dibuka. Di ruang tunggu keberangkatan Bandara Rana yang tak terlalu riuh, Nur Aini dan kedua anaknya serta Darwis mengantar Salman hingga ke depan pintu masuk keberangkatan. Dada Salman begitu bergemuruh, berat meninggalkan keluarga, sekaligus haru, dan masih terasa mimpi bisa berangkat ke kota Khatulistiwa. Besok seleksi tahap 2 akan dimulai. Dadanya pun bergemuruh karena harus meninggalkan Hamidah yang tersenyum dan kini berada di sampingnya, melepas kepergian Salman. Jangan lupa salat malam dan doa yang banyak ya Bang. Sesulit apapun, sepertinya di hadapan selalu ada jalan, ungkap Hamidah. Salman mengangguk seraya tersenyum. Betul kata Hamidah Salman. Dan Allah selalu menyertai orang yang sabar dan bersungguh-sungguh. Tambah Nur Aini dengan mata berkaca-kaca. Salman serta-merta memeluk ibundanya. Doakan Salman nih Mak, ucapnya lirih, lalu melepaskan dekatan. Terima kasih Pak Long, saya pastinya tak dapat membalas budi sama kebaikan Pak Long, Daya, Bukhari. Kalian jaga Mak baik-baik ya. Jangan kau nakal lagi ya Bu, bantu Mak di rumah. Darwis tersenyum dan ikhlas melepas Salman. Hidayah dan Bukhari mengangguk toh. Dan kau Hamidah, jangan lupa juga sholat malam. Mudah-mudahan tahun depan kau berhasil menyusul abang ke Ponti. Hamidah mengangguk sambil mengelum kedua bibirnya menahan haru. Salman dan penumpang lain sudah dipanggil untuk segera naik ke pesawat. Salman segera berpamitan dan mencium tangan Nur Aini dan Darwis penuh takdim. Cepat sedikit Salman, nanti kau ketinggalan pesawat. Suara Abrar memecah suasana. Hei Hamidah. Tiba-tiba Abrar menerobos antrean, berlari dari luar antrean penumpang yang sudah berbaris rapi. Kini dia berada persis di depan Salman dan bersiap memberikan boarding pass ke petugas maskapai. Dada Salman semakin bergemuruh, tapi hanya bisa menahan dongkol. Hamidah pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka berdua sekarang berbaris rapi, berjalan pelan sesuai antrian penumpang. Abrar berbisik pelan, tatapannya ke arah depan, tapi sesekali mencodongkan tubuhnya ke belakang ke arah sana. Semoga kau cepat tidur tadi malam Salman. Tapi percuma juga kalau kau sampai tidur larut, kau takkan bisa lolos juga. Karena soalnya pasti lebih sulit dari tahap 1. Salman membisu. Salman, kau peka kan? Sombong sekali kau udah jawab pertanyaanku, ujar Abrar emosional. Salman bergeming dan asik melihat ke kanan dan ke kiri. Salman, sapa Abrar lebih keras. Rasa kesal Salman sudah diubur-ubur, tapi dia berusaha menjawab dengan santai. Iya, aku dengar. Abrar. Dan aku tak tuli. Aku doakan kita berdua bisa lolos seleksi ini. Kan bagus kalau kita bisa bersatu satu kelas nanti.
Tak sudi aku sekelas dengan kau, dan itu tak akan terjadi kecuali kau melepas perasaan kau dari Hamidah. Dan lolos atau tidak, aku akan tetap jadi dokter bagaimanapun caranya, ucap Abrar sinis. Salman kembali membisu. Tak kuasa gemuruh di dalam dadanya kalau berlanjut mendengarkan ocehan Abrar. Suhu udara di ruang ujian cukup sejuk, berbeda sekali dengan suhu di luar. Di kota Pontianak yang mencapai 32 derajat Celcius. Abrar memandangi Salman masih dengan tatapan sinis dan sangat sedikit berkomunikasi. Hubungan mereka membeku. Bersama 10 peserta lainnya, mereka berada di ruang amfiteater Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung yang sempit. Salman merasa dijauhi. Pengalaman ini persis dia rasakan seminggu yang lalu di Rana. Salman dan 8 peserta lainnya ditempatkan menginap di Hotel Merpati bersama para guru pendamping yang ikut serta. Abrar menginap di Hotel Mahkota di pusat kota Pontianak, salah satu hotel berbintang 5. Setelah menjalani 3 hari ujian seleksi yang berdebarkan dan cukup ketat, kini saatnya menunggu pengumuman di ruang yang sama. Seluruh peserta harap-harap cemas dan tegang menunggu pengumuman. Mulut mereka komat kamit memanjatkan doa sebagai penggantung harapan. Pengumuman hasil seleksi segera diumumkan oleh Rektor Untan dan disaksikan langsung oleh Bupati Natuna. Nilai-nilai mereka hampir selesai di-scan secara elektronik yang merupakan gabungan antara nilai ujian tulis dan ujian psikotes. Sebuah proses ujian yang sangat mendebarkan selama 3 hari. Hasil tes kesehatan Salman dan 9 peserta lainnya juga baik. Tidak buta warna dan dalam kondisi sehat semua. Indeks massa tubuh Salman pun terkategori ideal, walaupun cenderung kurus. Salman merasa tidak terlalu baik dalam mengerjakan soal ujian, karena sesekali masih terngiang wajah ayahnya yang perih menahan sakit. Tibalah saatnya Pak Bupati menekan tombol OK di komputer sebagai penentu hidup Salman dan teman-temannya. Selamat! Berdiri semua yang namanya terpampang satu persatu. Dan kami panggil dari urutan nilai teratas. Teriak pembawa acara. Layar monitor menampilkan satu persatu nama, kemudian menggulung ke layar berikutnya. Dewi Sulastri, Dayang Putriana, Danang Santosa, Zulkifli Hussein, dan tambah pembawa acara itu disambut tepuk tangan terindah yang pernah terjadi. Abrar tampak sembrinya. Ia mengira pasti namanya yang tertera nanti di layar berikutnya. Sedangkan Salman tertunduk lesu sambil masih berkomat kamit memohon doa agar diberi kemenangan. Dan suasana ruangan kembali tegang
Salman tercengang, mulutnya menganga melihat layar kelima. Salman Adipura, Salman Adiputra, selamat, selamat, selamat. Syukur dalam hati Salman menggema hebat. Spontan ia tertunduk di atas meja kuliah berbahan kayu, seraya mengucap syukur. Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Untan siap menyambut. Salman menoreh sejarah hidupnya. Nur Aini pun sudah membubuhkan tanda tangannya sewaktu di rumah sakit, dan Hamidah di Sedanau siap sedia merayakan keberhasilan pujaan hatinya. Juga siap menunggu lama. Salman kembali dengan gelar dokter sempurna. Tepuk tangan para hadirin begitu riuh dan menggema di seisi ruangan yang sakral itu. Selamat ya Salman, kau berhasil sekarang, ungkap Abra di dekat Salman tanpa bertatapan. Tetap semangat Abra. Salman memberi semangat ke Abra, tetapi Abra menolak. Tapi ingat Salman, aku tetap lebih hebat dari kau. Aku akan tetap jadi dokter dengan biaya sendiri, dimanapun. Catat itu Salman. Abra mendengus dan meninggalkan Salman dengan raut kesal. Salman beristighfar berkali-kali setelah mendengar penegasan Abra. Semoga kau berhasil Abra, gumamnya dalam hati. Kita pasti memiliki takdir terbaik masing-masing. Salman lantas melirik ke kulit di atas tulang kering kaki kirinya. Sebuah keloid dan jaringan paru di kulit membentang lurus sepanjang 8 cm. Dadanya mulai bergemuruh, diiringi dengan jantung yang meningkat. Memori buruk 5 tahun lalu berkelebat di benak Salman selama beberapa detik. Hanya ada dirinya dan Abra dalam pemandangan mencekam itu. Tak ingin mengingat kembali memori itu, Salman segera menutup mata dengan kuat beberapa detik dan segera beristighfar dalam hati. Demikian tadi bagian 6 menjemput impian dari novel Kemarau di Sedanau karya Asrorudin Juki. Kita lanjut lagi di Sastra di Ruang Tubuh.